khusus yang hadir membersamai kita pada pagi hari ini. Yang mulia Profesor Subandi, yang mulia Kiai Haji Anang Asy'ari, juga yang mulia Kiai Haji Imam. Kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Para kiai, para asatidz, para hujaj, para mubalik, para pengurus madrasah, para sesepuh manakib, ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia ataupun urusan akhiratnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Jumadis Tsaniyah ini, tepatnya pada pembahasan huruf alif yang pertama, Hadratus Syekh menjelaskan mengenai adab. Tapi diawali penjelasan adab itu dengan bahasa min sya'nil muridi. Dari kewajiban seorang murid. Ayu ra'yal adaba, mesti menjaga adab kepada Allah, kepada para aulia, dan kepada para ikhwannya. Tetapi saya tidak akan menjelaskan mengenai permasalahan adabnya, tetapi akan membahas mengenai makna daripada murid itu sendiri. Murid secara bahasa, secara etimologi memang sudah menjadi bahasa serapan, sudah menjadi bahasa Indonesia. Tetapi sesungguhnya murid itu berasal dari bahasa Arab. Dia adalah isim fa'il daripada kata aroda yuridu irodatan fahuwa muridun. Murid itu adalah man lahul irodah. Orang yang memiliki seseorang, siapa saja yang memiliki irodah. Maka apa makna irodah ini? Khususnya di dalam perspektif tasawuf. Irodah secara bahasa jika diartikan adalah keinginan. Jadi murid itu siapa saja yang memiliki keinginan. Sebelum membahas mengenai itu lebih jauh, perlu diketahui bahwa irodah, keinginan yang ada, yang menjadi salah satu tabiat pada manusia, menjadi salah satu sifat pada manusia, bahwa setiap manusia pasti memiliki keinginan, apapun bentuknya, berupa keinginan yang baik, ataupun keinginan yang tidak baik, berupa keinginan yang mulia, berkaitan dengan hal-hal mulia, ataupun sebaliknya. Keinginan tersebut merupakan salah satu sifat Allah. Bahwa di antara 20 sifat wajib Allah adalah Allah itu iradah, memiliki iradah. Muridan, Allah itu zat yang maha berkehendak. Di antara 20 sifat Allah itu ada 7 sifat yang diberikan oleh Allah ya kepada manusia, melekat pada manusia di alam dunia ini, tetapi secara nisbi, secara relatif, tidak secara hakiki. Ada masa di mana sifat-sifat itu akan diambil kembali oleh Allah sebagai pemilik sifat yang sesungguhnya. Mana 7 sifat itu? Qadiron, maha berkuasa, maha mampu. Ketika sedang sehat, usianya mungkin ketika ada di usia muda, kita seringkali, manusia seringkali mampu melakukan banyak hal. Tetapi ketika di usia sudah tua, mohon maaf, atau barangkali ketika sedang sakit, kemampuan seseorang itu tidak kekal, tidak abadi. Khususnya tentu ketika di hadapan Allah nanti, manusia tidak memiliki kuasa sama sekali. Di alam dunia pun Allah tunjukkan bahwa sifat itu tidak abadi. Berarti inilah 7 sifat itu: qadiran, maha kuasa; muridan, memiliki kehendak, keinginan, berasal dari sifat Allah, bahwa Allah muridan, maka diberikan sifat itu kepada manusia. Tetapi pada manusia sifat itu nisbi, tidak semua yang manusia inginkan bisa ia wujudkan. Berbeda dengan sifatnya Allah, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berkehendak, tinggal berkata kun, maka fayakun, maka terjadi segala keinginannya.
qadiran muridan aliman. Termasuk sifat ilmu Allah, Allah berikan kepada manusia. Tetapi nisbi dengan kadar yang tentu jauh berbeda dengan sifatnya Allah. Ilmu manusia terbatas, kadang kita lupa dengan ilmu yang telah kita pelajari dan lain sebagainya. Inilah kenisbian sifat pada manusia. Aliman, qadiran aliman, hayyan, hidup. Sudah tentu diberikan dalam dunia ini. Tetapi kehidupan itu, di kehidupan jasmani khususnya, tidak abadi. Akan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Pembahasan huruf jim di bulan Jumadil Tsaniyah. Apabila sudah datang ajalnya, maka kehidupan itu tidak bisa dipertahankan karena bukan milik kita, tetapi itulah milik Allah. Hayyan sami'an, maha mendengar. Nah, barangkali tadi ketika sedang masih muda pendengarannya kuat, tetapi ketika usia senja pendengarannya melemah. Atau tidak semua kebaikan yang kita dengar bisa kita laksanakan. Atau tidak semua manusia senang mendengarkan kebaikan dan lain sebagainya. Karena tadi sifat sami'an terbatas. Kita hanya bisa mendengar sesuatu yang suara yang ada pada jarak pendengaran kita saja. Yang jauh jaraknya kita tidak bisa mendengarnya. Basiron, penglihatan pun seperti itu. Diberikan oleh Allah di alam dunia ini sifat basiran. Kita bisa melihat, tapi terbatas. Kita hanya bisa melihat yang lahiriah saja. Dan juga semakin bertambah usia, penglihatan manusia pada umumnya berkurang. Sami'an basir, mutakaliman, qadiran muridan, hayyan, sami'an basiran, mutakaliman. Maha berbicara, diberikan kuasa oleh Allah untuk berbicara, berkata-kata. Tetapi ketika sampai di hadapan Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, meskipun punya mulut tetapi dikunci oleh Allah. Nah, ini 7 sifat yang hakikatnya sifat Allah tetapi diberikan kepada manusia. Di antaranya salah satunya adalah sifat muridan, itu iradah. Apa itu iradah? Itu tarku ma'alaihil adah. Iradah, keinginan dalam perspektif tasawuf bukan sekadar keinginan belaka, tetapi tarku ma'alaihil adah, meninggalkan adat kebiasaan, sesuatu yang tidak umum. Umumnya manusia beribadah kepada Allah ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Umumnya manusia beribadah kepada Allah ingin agar terhindar dari segala sesuatu yang ia tidak inginkan di alam dunia ini. Jadi kebiasaan manusia pada sesungguhnya, disadari atau tidak, ibadahnya itu adalah seolah-olah seperti mengatur Allah. Ya Allah, jika saya telah melaksanakan duha, maka apa doa itu, in kana rizki fis samai, kalau rezeki saya ada di langit turunkan ya Allah, kalau ada di tanah keluarkan ya Allah, kalau ada di laut keluarkan ya Allah, kalau jauh dekatkan ya Allah. Perumpamaan saja isyarat bahwa jika tanpa bimbingan guru mursyid maka kita senantiasa ada dalam adat kebiasaan manusia seperti itu. Maka iradah itu adalah nuhudul qalbi fi talabil haqqi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam Al-Bunyah, meninggalkan adat kebiasaan itu adalah bangkitnya kesadaran hati untuk mencari Allah dan meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, idza tarakal abdu al ibadata allati hiya hududud dunya wal ukhra fatajarradat hina idzin iradatuhu. Maka apabila seorang hamba meninggalkan ibadah dengan motivasi untuk mendapatkan tadi hududud dunya, bagian dunia, kebahagiaan dunia, maupun terhindar dari segala sesuatu
yang tidak diinginkan olehnya di dunia ataupun di akhirat, maka ketika telah benar ibadahnya fi talabil haqi, hanya ingin mencari Allah, hanya Allah lah yang dituju. Ilahi anta maksudi waridhoka maktubi. Meskipun tidak menolak jika diberikan pemberian. Meskipun ia senang jika dihindarkan dari mara bahaya. Tetapi jika tidak diberikan pemberian pun, jika memang sudah takdir Allah, ia harus mendapatkan sesuatu yang tidak enak di dalam hidupnya, karena mustahil manusia lari dari takdir Allah, ia menerima itu. Karena memang tujuannya bukan itu, tetapi tujuan yang utama keinginannya hanya ingin Allah saja. Sebagaimana Hadratus Syekh pernah membahasakan, la uridu illa ma aradahullah. Beliau tidak menginginkan segala sesuatu melainkan apa saja yang diinginkan oleh Allah. Baikkah menurut pandangan manusia pada umumnya ataupun tidak baik, tidak enak terhadap diri. Semuanya karena yang diinginkan adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah. Maka ketahuilah al-iradah muqaddamatun ala kulli amrin. Bersitan hati, kesadaran hati, keinginan hati untuk benar-benar mencari Allah, untuk benar-benar mengenal Allah, untuk benar-benar makrifat kepada Allah, sehingga mencari wasilah yang mampu menyampaikannya kepada keinginannya, mencari guru yang mampu membimbing kepada keinginannya ini, muqaddamatun ala kulli amrin, adalah tingkatan pertama, hal pertama daripada semua makom-makom yang lain. Fahiya bad'u kulli tariqi kulli salik. Permulaan jalan dari setiap salik adalah diberikan kesadaran hati, diberikan keinginan yang suci untuk hanya ingin mengenal dan makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bahasa Syekh Abdul Qadir. Begitu pula jika kita melihat eh, Minhajul Abidinnya Al-Imam Al-Ghazali juga membahasakan dengan bahasa yang serupa. Tetapi beliau tidak menyebutnya dengan iradah, tetapi bikhotroh, bersitan hati. Khotrotin samawiyatin minallahi ta'ala. Bersitan samawi, bersitan ilahi yang berasal dari Allah. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin, hampir serupa, intinya sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda saja. Inna awwala ma yatanabbahul abdu lil ibadah wa yataharraku li suluki tariqiha yakunu bi khatratin samawiyatin minallahi ta'ala. Sesungguhnya pertama kali faktor pertama yang membangkitkan manusia untuk benar-benar ibadah, membangkitkan hatinya untuk menempuh suluk jalan menuju Allah adalah karena sebab bersitan ilahiyah yang berasal dari Allah yang tersirat di dalam surah Az-Zumar ayat 20, afaman syarrahu, ayat 22, mohon maaf, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah sama orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima al-Islam, al-kafah, fahuwa ala nurim min rabbih, maka ia orang tersebut yang diberikan cahaya, dibukakan, dilapangkan hatinya, ala nurim min rabbih, mendapat cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Karena sebab itu, karena sebab mendapatkan anugerah bersitan keinginan yang suci itu, maka kata Nabi terlihat pada dirinya ciri-ciri tersebut, yaitu paling tidak ada 3 cirinya. At-tajafi andaril gurur, ia mengambil jarak dari dunia. Ia tidak meninggalkan dunia, tetapi juga ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dari segala ibadahnya. Al-inabah ila daril khulud, yang kedua,
ia senantiasa kembali kepada daril khulud, kepada akhirat. Dijadikan akhirat itu ada di depan matanya. Ia melihat akhirat itu bukan nanti, tetapi hari ini. Sehingga ia senantiasa kembali kepada Allah di setiap hembusan napasnya. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Dan yang ketiga adalah ia senantiasa siap mempersiapkan dirinya untuk datangnya ajal Allah tadi. Nah, inilah yang disebut dengan murid adalah orang yang memiliki keinginan yang suci, keinginan yang bersih, keinginan yang murni untuk hanya ingin makrifat kepada Allah saja. Segala ibadahnya khususnya dan segala gerak-gerik di dalam hidupnya ia tujukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Dan ketahuilah bahwa keinginan seperti ini yang membuat seorang dikatakan murid, bukan murid secara umum, yang menjadi bahasa Indonesia istilah pada umumnya. Keinginan seperti ini min junudillahil batinah. Istilah Al-Imam Al-Haddad di dalam ada busulukil murid. Kebersihan hati, kesadaran hati untuk hanya ingin Allah saja adalah bala tentara Allah yang bersifat batin. Ketahuilah, wa man akramahullahu bihadzal ba'dzis syarif falya'rif qadrahul munif. Ketahuilah bahwasanya siapa saja yang diberikan kesadaran hati seperti ini, keinginan di dalam hatinya untuk makrifat kepada Allah, keinginan di dalam hatinya untuk mencari wasilah untuk usul kepada Allah, keinginan di dalam hatinya untuk ibadah semata-mata hanya ingin Allah saja, adalah orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Wal ya'lam annahu min a'dhami ni'amillahi ta'ala alaihi. Keinginan seperti ini termasuk nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Allati la yuqaddaru qadruha, yang tidak bisa dibandingkan, diganti dengan nikmat yang lain. Tidak sebanding alam dunia dan seisinya ini dengan keinginan yang suci seperti ini. Wala yublagu syukruha, tidak bisa kita apa berterima kasih, menunaikan rasa syukur atas nikmat agung yang ini, yang seperti ini. Kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semua orang diberikan iman barangkali, diberikan Islam, diberikan ibadah, tapi tidak semua diberikan keinginan yang bersih di dalam ibadahnya. Dan ini kita tentu sedang belajar seperti itu. Sehingga terakhir penutup, wa alal murid ayyajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. Maka seorang murid itu mesti senantiasa menjaga keinginan suci ini agar senantiasa ada di dalam hatinya, tidak padam cahayanya. Dengan apa? Kata Imam Al-Haddad, fataqwiyatuhu bidzikrillahi ta'ala. Satu, untuk menguatkan keinginan itu supaya tetap terjaga, tetap bersih, tetap murni, tidak padam cahayanya, tentu dengan senantiasa berzikir kepada Allah sebagaimana telah dibimbingkan oleh guru mursyid. Wal fikri fi ma indallah, kita tafakur atas segala kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Kemudian wal mujalasah li ahlillah, senantiasa mujalasah, duduk bersama, suhbah, baik suhbah sugro ataupun suhbah kubro, dengan guru mursyid kita khususnya maupun dengan para ikhwan. Wal hifdzuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubin, dan juga menjaga keinginan tersebut dengan tidak banyak duduk bersama orang-orang yang keinginannya hanya ingin dunia dan akhirat saja. Lebih sering duduk dengan ahli Allah, dengan guru mursyid, dan para ikhwan, serta orang-orang yang soleh. Inilah kita semua alhamdulillah telah dibimbing mendapatkan nikmat agung dari Allah berupa kita diberikan keinginan untuk benar-benar makrifat hanya ingin Allah saja. Itulah yang membuat seseorang layak mendapatkan predikat murid yang sesungguhnya di dalam perspektif tasawuf. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Terima kasih kepada Bunda Haya, kepada Kiai Imam, juga kepada para wakil talqin yang hadir, para ikhwan akhwat yang telah menjadi wasilah
kita pagi hari ini sama-sama khidmat kepada guru mursyid. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi